ujian. Kalau lulus ujian, kekal kita hidup senang di akhirat. Tapi kalau tidak lulus, terimalah akibatnya. Dan hidup ini memang keluh kesah. Kita akan selalu keluh kesah. Kaya juga tak senang, miskin apalagi ya. Keluh kesah terus. Di sini hanya ada ujian dan cobaan. Dicontohkan oleh Bu Hamka tentang Rasulullah. Satu-satunya manusia di bumi ini yang dicintai Allah itu Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ya. Tapi kita lihat sekarang hidupnya. Biasanya kalau kita punya anak yang kita cintai, apa yang dia minta kita kasih, ya. Tapi Rasulullah bagaimana? Lahir ayah tidak ada. 6 tahun ibu meninggal. 12 tahun kakek meninggal yang sayang-sayang. Ya. Kemudian ikut Abu Talib. Tapi orang miskin lagi. Menderita terus. Di mata kita lihat dia menderita, tapi dia tidak. Karena dia selalu dekat dengan Allah. Dia dikejar, mau dibunuh, segala macam, dihina. Tetap dia bahagia. Ini manusia yang paling dicintai Allah. Cobaannya bukan main beratnya. Apalagi kita yang bukan Nabi. Nah itu kata Uyangka. Si kemiskinan akhlak. Manusia itu diciptakan dari beberapa tanah bumi. Salah satu tanah itu adalah tanah lumpur hitam, kotor dan busuk. Dicampur. Dibuat seperti tembikar, seperti patung lah ya. Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke tubuh yang tergeletak itu min ruhi, daripada roh ciptaanku. Berdiri Adam. Begitu berdiri, semua warga surga disuruh usjudu li Adam. Sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Karena dia merasa lebih sebab dia dari api. Yang jadi masalah bukan itu. Kenapa yang suci seperti malaikat sujud terhadap makhluk yang kotor, yang diciptakan dari tanah yang kotor? Yang engkau mengatakan malaikat itu diciptakan cuma dengan kun fayakun, kepada cahaya dari dia. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia taat beribadah, dia patuh kepada perintah Allah. Tapi manusia tidak dengan kun fayakun, dicarikan cahaya dulu, dibentuk dulu, diisi roh, baru dia hidup. Dikasih akal, kasih hati, dikasih kemauan, kasih kemampuan, dikasih pilihan mau jadi baik atau buruk. Apa kata Allah? Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah itu hanya melihat bagaimana usaha manusia dalam hidupnya. Kalau usahanya baik, maka dia akan dapat tempat yang baik. Kalau usahanya tidak baik, dia akan menerima akibatnya. Terus saya bertanya, bagaimana manusia itu bisa lebih suci dari malaikat? Dia mengatakan, dia sucikan diri. Bertobat, banyak bertobat. Laksanakan perintah Allah. Cintai Allah. Dan rasakan bahwa kehidupan ini hanya singgah. Kehidupan yang sebenarnya adalah setelah wafat. Jadi di sini ini kita singgah teman-teman. Iya. Ya, sebentar sekali. Nah, terus yang di kemiskinan harta. Orang fakir selalu bilang, orang itu salat dan puasa, saya juga. Kenapa dia kaya, saya miskin? Itu menuntut ketetapan dari Allah, itu kafir. Tapi orang miskin Islam itu bisa menjual akidah. Kalau dia terlalu terdesak, mau dia jual akidah supaya dia bisa hidup. Ya. Sedangkan Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah dijamin oleh Allah rezekinya. Dari mana saja pintunya akan datang. Karena apa? Ada dua perintah Allah yang kita harus laksanakan. Kalau tidak menerima, kita membayar, yaitu zakat. Ya. Yang kedua, menggunakan haji. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu terlalu miskin. Karena kita harus memelihara tubuh ini. Harus makan, harus berpakaian. Sebab apa? Setiap orang yang wafat, apa kata orang? Innalillahi
milik Allah kembali kepada Allah. Sekarang kita diciptakan dengan fitrah yang suci, kembalikan suci kepada Allah. Itu kewajiban kita. Karena tidak ada fitrah anak yang tidak suci. Walaupun kelahirannya itu tidak dikehendaki, tapi dia tetap suci. Nah, begitulah kira-kira. Terus kemudian